Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, hari ini kita sudah memasuki bulan yang keempat sejak PSBB diterapkan. Saudara, mari kita terus percaya akan penyertaan, akan perlindungan, dan bagaimana Tuhan mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan kita semua. Saya pada saat ini sedang membaca kitab Amsal, saudara. Kitab hikmat, itu artinya yang ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja Israel yang mampu membawa kerajaan Israel kepada masa kejayaannya. Oleh sebab itu, judul Devotion from Home hari ini adalah Hikmat yang Sejati. Firman Tuhan diambil dari Amsal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ini artinya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Kemudian ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Yang berikutnya adalah untuk mereka yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Ada pertumbuhan di situ. Saudara, dari ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6 ini adalah bagian yang saya sebut sebagai tujuan daripada Amsal itu sendiri. Kalau saudara membacanya dan memperhatikan, seluruh aspek kehidupan dibahas di dalam kitab Amsal ini. Mulai dari keluarga, pernikahan, bagaimana kerja keras, persahabatan, kesetiaan, hubungan, bahkan disiplin. Nah, kita lihat ayat yang ke-7. Tetapi semuanya itu kita akan tahu apa yang mendasarinya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jelas bahwa takut akan Tuhan mendasari hikmat itu sendiri. Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Itu disebutkan sekali lagi. Bahkan di Mazmur 111 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ditulis lagi diulang di dalam Mazmur. Bahkan dalam kitab Ayub, di mana kitab ini terbentang 1000 tahun daripada penulisan kitab Amsal, lebih dari 1000 tahun. Dalam Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Saudara, banyak orang membaca atau melihat kitab Amsal ini sebagai kitab ajaib yang menjadi solusi atau sumber hikmat, sumber kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah kehidupan, bagaimana maju, bagaimana berhasil. Tapi dari sini kita tahu sekali lagi, takut akan Tuhan itulah yang mendasari hikmat yang sejati. Jadi kesimpulannya adalah hikmat yang sejati adalah hikmat yang didasari oleh takut akan Tuhan. Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kita lihat dari ayat ini, untuk menjadi kaya itu bisa tanpa Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh atau powerful.
tidak banyak orang yang terpandang. Berikutnya, untuk menjadi pintar, menjadi bijak, atau terpandang, powerful, berpengaruh saudara, memiliki posisi yang kuat, dipandang oleh banyak orang, terkenal, tidak perlu Tuhan. Berikutnya mari kita lihat Daud dalam menjalankan tanggung jawab dia sebagai Raja Israel. Ini adalah ayah daripada Raja Salomo. Tergambar dalam Mazmur 78 ayat 70 sampai dengan 72. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kambing-kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ayat 72, ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Itu Daud. Dia memimpin, dia mengembalakan dengan ketulusan hati dan kecakapan tangan. Lalu Yesus dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik. Dalam bahasa Inggris prudence. Kemudian bijak dalam bahasa Indonesia yang lain, atau berhati-hati seperti ular. Dan tulus, ya, dalam arti yang lain innocence. Komplit, penuh, seperti merpati. Itulah Matius 10 ayat yang ke-16. Dari dua contoh ini saudara, bahwa hikmat itu tidak sendirian, tetapi selalu adanya ketulusan. Tidak ada orang yang tulus saudara di dunia ini. Semua orang sudah berdosa, semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya mereka yang dibenarkan saja, mereka yang bertobat, yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang menjadikan dia Tuhan, sehingga dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan di sini artinya hormat, respek, dan kagum akan Tuhan. Kembali bagaimana 1 Korintus tadi memberikan contoh bahwa ada orang-orang bahwa orang bisa aja memiliki kebijaksanaan. Orang bisa saja memiliki, di dalam Amsal, memiliki kekayaan tanpa Tuhan. Kalau saya bisa gambarkan saudara di sini, itu seperti anak panah yang dibuat dengan sangat berhati-hati, dengan sangat baik, penuh perhitungan, memakai atau menghabiskan waktu yang demikian banyak. Ya, tentunya ini menjadi anak panah yang berkualitas. Tetapi kalau tidak diluncurkan, itulah hikmat yang tidak didasari oleh takut akan Tuhan. Artinya anak panah itu tidak sampai pada tujuan akhirnya, pada tujuan sejatinya. Jika dihubungkan dengan situasi kita saat ini, saudara, kita perlu memiliki strategi, kita perlu memiliki rencana, bahkan kita perlu belajar dan menguasai banyak hal. Tapi marilah, di luar semua itu, biarlah semua itu didasari oleh takut akan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa tujuan sejatinya. Dari tadi apa yang kita baca, orang bisa berhasil, tetapi akhirnya tidak sampai pada tujuannya. Orang bisa terpandang, tetapi tidak sampai kepada apa yang Tuhan maksud di dalam pencapaiannya itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk umat-Mu pada hari ini. Biarlah kami semua, Tuhan, tahu bahwa hikmat yang daripada Engkau adalah hikmat yang didasari oleh takut akan Engkau. Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu. Mereka terus percaya, mereka terus takut, respect Tuhan. Mereka terus melihat Engkau,
bahwa segala sesuatu yang kami miliki itulah anugerah saja. Itu semua pemberian daripada Engkau. Mengakui Engkau sebagai Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap mereka yang melihat rekaman ini, mereka mendengar berita ini, tapi belum percaya kepada Engkau. Tuhan, aku berdoa, biarlah mereka percaya terbuka pada saat ini. Karena ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami bertobat, ketika kami menjadikan Engkau Tuhan, disitulah hikmat itu menjadi hikmat yang sejati, hikmat yang sampai pada tujuan akhirnya, di mana namamu dimuliakan, di mana Engkau sendiri yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.